Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minana wa li muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Tuadegaya Masjid Jami Baitul Jannah, Bapak Ustaz Jadi dan Ustaz Amami, imam kita, dan para asatidz lain yang saya tidak sebut, yang saya muliakan jamaah salat subuh warahmatullah. Mohon maaf kesiangan. Jadi saya ini baru pulang umroh kemarin itu, belum ngasih, langsung ceramah malam, pulang jam 1:30. Juga ngaji maghrib juga ngaji saya, tapi karena spanduk udah dibikin kemarin dia terpaksa datang. Aku kecewa mau Nabi di Lagafoni. Aturan yang itu saya ngaji sebenarnya. Kecapean, udah gitu masih ingatan di Arab tuh subuh jam 5.15, Indonesia beda ya, jam 4.20. Ini mohon maaf kabutnya telat, capek banget. Baik, apa-apa, mudah-mudahan berkah, udah mau capek. Jamaah rahimakumullah, kajian kita siogianya bab Jumat, tapi mohon maaf saya kembali lagi ke awal dulu ya, nanti kita tidak lupa. Di bab awal kita Al-Marah, yaitu tentang babul hadzu 'alal khusyu'i fi shalah. Bab anjuran agar khusyuk di dalam sholat. Jadi kita ulang lagi dari awal, apa-apa Jumatan baru sudah dibahas, nanti kita lanjutkan lagi. Tapi agar nanti nggak ngacak materinya, karena ini kontinu pengajiannya dari awal. Kita bahas tentang bab anjuran agar khusyuk di dalam sholat. Sebelum saya bahas, apakah udah khusyuk sholat kita? Udah. Berarti sama ya. Belajar untuk terus khusyuk. Kenapa ini judul babnya Babul Hadzu? Bab anjuran agar khusyuk di dalam sholat.
Artinya sholat itu enggak khusyuk pun, walaupun enggak khusyuk, kalau memenuhi syarat dan rukunnya sah atau tidak? Bicara sama-sama. Penting memenuhi syarat, rukun yang terlaksana dengan baik, enggak khusyuk juga sah. Sholat, keingetan makanan, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi enak nggak gitu sholat begitu? Enggak yang macam itu doang ya. Maka di sini kita diajarkan Nabi apa saja yang menyebabkan tidak khusyuknya sholat akan kita bahas satu persatu. Jemaah rahimahumullah, memang sholat yang tidak khusyuk sah, tapi tidak nikmat. Sholat sudah memenuhi rukun dan syarat, tetapi tengah-tengah sholat ngingetin barang yang hilang, nemuin barang hilang pas sholat. Pernah ngalamin? Sering. Allahu Akbar, pulang mancing, dompet taruh di atas lemari. Rasa mari ketahuan banyak bocah, kumpul lagi di bawah kupet. Ketahuan bocah, masukin ke laci, sampai dulu sholat mikirin dompet, ketemu lagi. Oh iya, dompet ketemu, rokaat lupa. Kenapa begitu? Apalagi seorang asal. Oh, Bapak, mati dompetnya bilang ketemu. Dompet ketemu, bingung. Rokaat ketiga atau keempat? Pakaian tiga, pakaian tiga. Emang dasar orang ngaji dibatalin sama dia. Ngaji pulang lagi orang ngaji, Allahu Akbar, sholat lagi orang ngaji. Emang dasar lupa, ingat lagi dompet, orang kan hilang lagi. 3-4 ya, perasaan 3 dah. Padahal kalau kita ngaji, ingatnya berapa? Yakinnya berapa? Kalau yakinnya 3 tambahin 1, yakinnya 4, udah jangan tambahin. Tapi entar sebelum salam sujud, udah selesai kalau ngaji mah. Tapi kita bicara tentang lupa, berbicara tentang tidak nikmat sholat, ya emang gak enak. Sholat itu berat dilaksanakan jika dilakukan atas dasar menggugurkan kewajiban semata. Sholat yang dilakukan atas dasar menggugurkan kewajiban, saya balik nih, dampaknya 3. Sholat yang dilakukan atas dasar sekedar menggugurkan kewajiban, 1, berat dilakoni. Mau bukti umat Islam itu banyak yang sholat, banyak yang gak sholat, Pak. Mau kita survei, kayaknya banyak yang gak sholat. Apa mereka gak tahu itu wajib? Tahu. Apa mereka gak tahu kalau gak sholat masuk neraka? Tahu. Padahal sholat subuh ya paling 5 menit lah, standar ekonomi itu ekonomi. 5 menit nggak sampai Pak. Kalau bisnis tuh 3 menit, ekspres 2 menit setengah kelar 2 rakaat. Tapi seberapa banyak orang nggak sholat? Apa nggak tahu bacaannya? Gampang, nggak bisa apa-apa, cuma baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sah sholatnya. Kalau nggak tahu ilmunya, belum bisa bacaannya, belum hafal Fatihah, sah sholat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sah. Kan sulit? Enggak sulit. Andai kata umat Islam belum tahu tentang keutamaan sholat subuh, ini masjid gak muat Pak. Gak muat, ini kurang gede masjid ini.
Ada yang kata seluruh umat Islam di sini disiplin sholatnya atau sholat semua ini langsung dibangun masjid ini kurang gede kesempitan ini, berat dilakukan. Bukan karena rokaatnya banyak, bukan karena lama bacaannya, bukan karena sulit caranya, bukan, tetapi karena mindsetnya sholat itu berat. Mindsetnya sholat itu wajib. Maka kalau kita ingin mempermudah diri kita melaksanakan sholat, jangan pasang mindset, jangan ditanam di pikirannya bahwa sholat itu sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai kebutuhan. Dapat saya? Kita bandingkan antara urusan ibadah sama dunia, sholat atau urusan kerjaan. Sholat berapa menit? 5 menit kali 5 berapa? 25 menit sholat. Ini kita pakai ekonomi kecepatannya 25 menit. Sementara Allah kasih waktu ke kita berapa jam? 24 jam. Sholat aja setengah jam, enggak setengah jam aja. Tapi banyak yang sholat. Sementara mereka bekerja di pekerjaannya 8 jam per hari ya, 8 jam. Sholat 25 menit enggak sampai mungkin. Kerjaan 8 jam, di jalanan 2 jam, bolak-balik 4 jam, 8 tambah 4 12 jam. Malam jadi siang, siang jadi malam, persis kayak jodoh. Lembur overtime, bukannya sampai malah senang. Dikasih lemburan malah senang, betul? Kalau nggak dikasih lemburan hancur, dimusuhin atasannya, dendam sama gue. Capek, lelah, letih, kapok enggak? Berangkat lagi nggak besok? Nah, usah jadi katanya. Berangkat lagi, ngeluh, capek iya, berangkat lagi nggak berhenti. Kenapa? Karena kayak itu di otak kita itu butuh sama materi, butuh sama dunia, sehingga kita capek nggak terasa, capek nggak kapok, macet juga dilakukan terus karena merasa sementara sholat yang hanya 25 menit sehari semalam. Ayo sholat. Ini kecemasan kita, ketidakadilan kita terhadap diri sendiri itu di situ. Genenya, tahu genenya enggak? Giliran urusan dunia dijadikan sebagai kebutuhan, giliran urusan akhirat dijadikan kewajiban. Ini jelas apa? Bagaimana mau menikmati sholat? Yang penting kan sholat, ya kan? Tuh. Satu, berat dilakukan karena mindset yang tertanam sholat itu adalah kewajiban. Kalau usia kita yang bukan ngomongin wajib, harus sama anak bocah TK juga tahu sholat wajib. Tapi jadikan ayo pelan-pelan kita lah yang butuh sholat. Jangan lagi berpikir wajibnya sholat, yang penting sholat daripada kagak. Udah tua masa begitu pikirannya. Yang penting sholat daripada kagak. Harus ngasih usia kita ini usahakan yang penting sholat itu nikmat. Mau jadi contoh, mau nyari contoh Rasulullah. Rasulullah udah contoh. Nabi itu kan ahli surga, dipastikan masuk surga. Kalau ada yang bilang Nabi belum tentu surga, itu kafir kan? Nabi itu pasti masuk surga. Bahkan manusia pertama yang membukakan pintu surga, ya Rasulullah. Berdoa Nabi Muhammad. Tapi sholatnya jangan ditanya. Aisyah kalau menceritakan sholat malamnya Nabi, fala tas'al an husnina wa tulihinna, wala tas'al an husnina wa tulihinna. Jangan kau tanya seberapa panjang dan bagusnya sholatnya Nabi. Jangan ditanya seberapa panjang dan bagus sholatnya Nabi. Aisyah itu tak kuat menunggu Nabi sholat tahajud itu. Kaki nyampe ketiduran kepulasan, ada itu masuk Nabi, pikir Nabi, balik lagi, saking pulsa bini Nabi. Itu bini Nabi, gimana bini kita? Kakinya bengkak
Rasulullah itu saking lamanya berdiri tahajud. Padahal udah ada surga, pasti surga. Kalau kita kan masih insya Allah Pak, ya kan? Seorang yang pasti surga sampai Aisyah komplain, ya Rasulullah, kok nemen-nemen amat ibadahmu, kok segitunya? Nabi bilang apa? Apakah tidak boleh jika aku membuktikan syukur kepada Allah? Jadi soalnya beliau itu bukan lagi pengen surga, tapi membuktikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boro-boro tiket surga, tiket pulang kampung aja udah kehabisan mulu. Ibadahnya yang penting sholat. Satu, berat dilakukan. Kedua, sholat kalau dilakukan atas dasar yang penting menghubungkan kewajiban, itu gak bakal khusyuk, gak bakal nikmat. Yang hilang ketemu, kita selingkuh Pak, selingkuh sama Allah, kirim pancingan, kirim dunia, kirim dompet, kirim ini, lagi sholat, gak bakal terima mi'raj kita. Kalau dalam sholat, orientasinya yang penting menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, dampaknya sholat kalau dilakukan atas dasar menggugurkan kewajiban, nggak ada bekas apa-apa. Padahal sholat yang khusyuk, simau fi wujuhim min azaris sujud, terpancar di wajah mereka daripada bekas sujud. Bekas sujud bukan bekas karpet. Kalau jidat hitam itu bukan bekas sujud, bekas karpet. Karena kalau pengen dahi hitam itu gak usah sholat, gampang kok. Kayak mampir cepat itu. Atau digosokin pakai minyak pala, minyak panas tuh. Macam kan ada orang begitu, ya biar dikatain sholat itu ada di ibadah, biar ada bekasnya. Diginiin minyak pala kan panas tuh, hitam. Coba aja pulang ngaji, praktekin aja. Oh ini hitam, aja barang satu, barang dua. Pak, ini bukan ledek, tapi demi Allah, saya belajar hadis sudah beberapa tahun, nggak nemu yang namanya hadis menceritakan bahwa dahi Nabi itu hitam. Enggak. Tapi kalau dapat kakinya Nabi bengkak, kan lagi ibadah, ada hadisnya. Tapi kalau masalah bengkak kaki ya, Bapak juga sama, pernah juga kan kakinya, bukannya lama sholat, tapi asal murah makanya. Oke lah. Tapi maaf kalau dari kita, saya belajar hadis sudah puluhan tahun, nggak ketemu ada satu hadis bahwa Nabi saking lamanya sujud, saking banyaknya ibadah, darinya hitam nggak ketemu. Mungkin saya kurang jauh hajinya kali. Tapi demi Allah, belum ada satu pun hadis saya temukan bahwa Nabi itu dahinya hitam karena bekas sujud. Simau biuduhim itu artinya wajahnya terpanjang. Maknanya bukan bekas karpet. Di dunia wajahnya enak dipandang, min asari sujud. Di dunia, di tafsirnya, seluruh tafsir dari Tabari, jalan lain, Ibnu Katsir, Qurtubi, sama. Di dunia itu orang ahli sujud itu ibadahnya enak dipandang, 3 kali senyum sapa salam. Enak dia dokter. Bukannya habis sholat sama orang sini mukanya asu, kecil, masih ada surga begitu. Jangankan malaikat, manusia harus lihatnya disalamin takut. Orang neraka semua, dia doang yang surga, udah kayak panitia surga. Gak yakin saya begitu ada surga di dunia. Di akhirat asal sujud umatnya Nabi. Kan gak semuanya bablas ke surga Pak. Ada yang mampir di surga, dipanggang dulu, digoreng dulu, direbus dulu di surga, di neraka Pak, mampir ke neraka. Tapi mereka yang mampir ke neraka itu ketika ada Rasulullah nengok ke neraka, lihat umatnya yang darinya bersinar bekas sujud, itu dipindahin ke surga, kasih syafaat kepada Rasulullah. Itu makna min ajalis sujud. Iya. Tes, nggak enak, udah ya. Jadi tapi kalau
dahi kita tidak sengaja nggak masalah. Tapi dia kalau mengajarkan biar dahinya hitam, jangan. Khawatir kita ibadahnya bukan karena Tuhan, tapi ini dikatakan soleh. Kalau pengen dikatakan soleh, nggak usah sholat, bikin aja namanya soleh. Dipanggil soleh. Maaf. Kalau masalah dahi hitam, kakek saya pun hitam dahinya Pak. Tapi kakek saya itu tinggal itu di pinggir hutan, pinggir kali. Asal beliau sholat, sajadahnya bukan sajadah seperti ini, tapi batu-batu yang disusun. Sujud di batu, dahinya hitam. Dahinya hitam betul begitu, mesti bisa hitam, bingung diapain. Maaf, tapi kalau tidak disengaja silakan. Tapi saya rasa kalau cepat hitam dahinya ada yang salah dengan sujudnya. Nanti kita bahas. Sujud yang betul-betul nempelnya 7 tulang. 1, 2, tulang hidung. 1, 2, 3, 4, tangan, 5, 6, dengkul, 7-nya ujung jari kaki. Yang gampang hitam, dahinya nempel, ini hidungnya nggak nempel. Disujud, sangat begitu. Jadi tumpuan badan itu ke dahi semua, pantas saja gampang hitam. Tapi kalau dia sujudnya betul, dua-duanya nempel, ya Rasulullah nggak ada tuh hitam dahinya, nggak ada. Itu maksudnya. Nah, baik, kita kaji apa saja yang menyebabkan tidak boleh sholat. Ada beberapa hal di bab ini akan kita baca satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas